Pemirsa, informasi yang belakangan menjadi sorotan yakni tentang ratusan anak di Ponorogo, Jawa Timur yang mengajukan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Kabupaten setempat. Salah satu faktor penyebabnya yakni karena mereka hamil di luar nikah. Data dari Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo tahun 2022 tercatat sebanyak 191 remaja usia 15 hingga 19 tahun yang mengajukan dispensasi pernikahan. Dari jumlah tersebut, 176 pemohon telah dikabulkan, sementara 8 diantaranya ditolak, 4 dicabut, 2 tidak diterima, dan 1 dinyatakan gugur. Perkara dispensasi nikah ini mayoritas karena hamil di luar nikah, yaitu 115 kasus, melahirkan 10 kasus, dan karena pacaran sebanyak 66 kasus. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo, Ruhana Farid mengatakan pihak pengadilan telah memberikan tindakan preventif bagi pasangan yang akan mengajukan dispensasi pernikahan, yaitu mereka dianjurkan untuk menyelesaikan pendidikan minimal 12 tahun, serta para pasangan di bawah umur ini diberikan pemahaman terkait kerumitan rumah tangga yang tidak semudah mereka pikirkan saat masih berpacaran. Beredarnya kabar ratusan remaja di Ponorogo yang mengajukan dispensasi nikah ini cukup menggemparkan masyarakat setempat. Tidak sedikit dari warga yang menyayangkan keputusan mereka. Yang jelas sedih, Mas. Kayaknya kok pergaulan bebas itu sudah nggak ada batasannya itu kayaknya. Umpamanya kalau apalagi WhatsApp, chattingan itu harus diawasi juga sama orang tua, karena kan kalau chattingan kan biasanya kan kalau chattingan yang lebih dewasa atau kayak sama laki-laki itu kan pasti chattingannya kan nanti kalau ditanggapi kan semakin melunjak seperti itu. Curi-curi kesempatan kayak gitu. Kalau mau menyalahkan orang tua juga sebenarnya itu bukan kesalahan orang tua secara full, ya mungkin karena pergaulan anak kan nggak bisa diawasi selama 24 jam. Ini sangat disayangkan, Mas, terutama ini di usianya yang cukup dini, saat fokusnya sekolah, membanggakan orang tua, akan tetapi sudah hamil duluan. Ini perlu adanya pengawasan, perhatian orang tua terhadap anak, pembatasan juga. Lantas apa langkah dari pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk menekan angka perkawinan usia dini di sana? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Selamat siang Pak Sugiri. Selamat siang Mbak Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Sugiri, ini kita ingin tanya terkait viralnya ya ratusan anak di Ponorogo mengajukan dispensasi nikah. Ini seperti apa sih Pak kronologinya? Baru terjadi tahun 2022 atau seperti apa sih fenomena di sana sebenarnya Pak Sugiri? Pertama, saya terima kasih kepada media yang telah memviralkan ini. Saya tidak alergi terhadap kritikan, tidak alergi terhadap berita yang baik untuk membuat kita semua menjadi baik. Tapi sesungguhnya kalau dibanding dengan kabupaten tetangga, Ponorogo ini masih ada di urutan ke-28. Artinya masih ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, kami di urutan ke-28. Di bawah kami kota-kota yang jumlah penduduknya hanya kisaran di di bawah 500.000. Kami hampir 1 juta penduduk, sehingga kesadaran itu akan kami gali bersama-sama. Tapi saya tahu ketika saya dilantik pada tanggal 26 Februari tahun 2021, jumlah pemohon dispensasi untuk nikah itu jumlahnya sudah 266 pada tahun itu. Tahun itu 266 pada tahun 2021. Tahun sebelumnya saya gali kembali 241, kemudian pada tahun 2019 hanya 97 orang. Nah, ini adalah akibat, bukan akibat ya, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 itu atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang usia perkawinan, bahwa dianggap dewasa
ketika usia 19 tahun. Sebelumnya pada undang-undang sebelumnya dewasa itu 16 tahun. Lalu kemudian ada shock culture, ada culture shock yang kemudian bersama-sama kita menjadi rumusan kita bersama. Sehingga kami sudah koordinasi sehingga kemudian bagaimana solusinya, maka kami terbitkan penguatan pendidikan berbasis agama sehingga agama apapun kami ingin anak-anak kami akan kuat di karakter sehingga ketika program pemerintah ada Merdeka Belajar maka secara mental kami sudah siap. Dan pada saat itu kami berhasil menurunkan dispensasi nikah pada 2022 tinggal 191 pemohon dari 266 menjadi 191. Kalau dibanding dengan Malang misalnya 1.000 lebih, dibanding dengan Jember juga 1.000 lebih, kami masih jauh di bawah. Tapi kami ini pun sudah membuat kami risau dan luar biasa sehingga pasca viral kami koordinasi dengan lintas sektoral, kami undang Kemenak, kami undang NU, kami undang Muhammadiyah, kami undang MUI, kami undang Muslimat, Fatayat, semua stakeholder kita undang, kepolisian, kejaksaan, semua komplit untuk merumuskan hal yang sama agar kemudian kita bisa deteksi betul, kemudian kami bisa kurangi. Oke, Pak Sugiri, jadi yang Anda katakan tadi justru angkanya lebih besar di tahun 2021. Cuman karena ini memang sangat viral begitu ya, ramai di media sosial, makanya menjadi sorotan kembali. Baik, Pak Sugiri, tadi selain Anda katakan koordinasi untuk melakukan langkah pencegahan dari lintas sektor, apalagi kemudian yang dilakukan untuk kemudian segera menekan ya angka dispensasi nikah di Ponorogo begitu agar tahun-tahun ke depannya juga tidak sebanyak ini angkanya. Selain itu kami juga dengar dari Pengadilan Agama juga sudah memberikan langkah preventif. Seperti apa Pak, bisa dijelaskan? Pertama kami gali betul, kami mapping apa sih penyebabnya, apakah pergaulan bebas. Memang Ponorogo ini adalah tambang PMI. Kami adalah punya pekerja migran yang cukup signifikan, tapi masih di bawah Tulungagung, di bawah Malang. Tapi atas kesadaran itu kemudian kami mapping satu persatu. Bagaimana pergaulan anak, bagaimana budaya bebas. Kami mapping bersama-sama, kemudian kita rumuskan bersama-sama. Dan dengan cara itu kami akan selesai. Misalnya budaya apa yang membuat miring. Kemudian pengawasan anak. Kami undang semua pihak itu untuk merumuskan. Kami rajang tipis-tipis betul. Kemudian tiap-tiap kecamatan. Kenapa soalnya, kenapa sebabnya. Dan kami hampir menemukan rumusan. Tadi pagi kami juga rapat dengan MUI komplit semua. Apa Pak hasil temuannya Pak? Hampir menemukan rumusan. Rumusannya seperti apa Pak? Rumusannya bagaimana kita mampu menekan pergaulan bebas. Itu yang paling penting adalah itu. Sehingga budaya yang kami anggap tidak support kepada kebaikan, maka kita kurangi. Kemudian kebebasan pergaulan, kafe-kafe, kemudian di hotel-hotel, di tempat-tempat umum akan kami tegakkan betul. Kami libatkan BP, sekolah untuk kemudian kan kelihatan mana bakat anak yang sudah mau kelihatan agak ini, kelihatan nanti kami akan sisir betul sampai ke bawah sehingga kami akan tuntaskan satu persatu. Baik, kita tunggu langkah lanjutannya. Sebentar, harapan kami pada 2023 kami tekan separuh dari 191, mudah-mudahan tinggal separuh. 2024 mudah-mudahan sudah kami bisa clear.